Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semuanya? Apa kabar, Aries? Kangen banget sama Aries nih. Sorry ya, sorry banget saya baru bisa ngeridik untukmu. Gimana kabarmu, Aries? Oh iya, dari kota mana aja nih yang hadir? Boleh deh komen nanti ya. Absen dulu, dari kota mana nih yang hadir nih, gitu. Oke lur, seperti biasa, ini adalah general reading, bacaan secara umum. Energi banyak orang yang saya bacakan di sini, energinya bisa vice versa. Dan seperti biasa juga videonya nggak diedit, jadi kalau audionya kurang enak didengar ya saya mohon maaf ya. Aries. Oke, ini readinganmu untuk di Mei tanggal 15 sampai akhir bulan ini. Ada petunjuk apa untuk Aries di sini? Kita akan coba dalami. Aduh, lur. Sabar ya. Kamu di sini berusaha sabar, berusaha ikhlas, berusaha tenang. Kok iya orang-orang di sekitarmu selalu memancing-mancing emosimu? Ya, ada nggak di antara kamu yang berada dalam posisi itu? Ya, energi emosi kamu, energi panas dalam diri kamu tidak stabil di sini, emosional kamu nggak stabil. Ya mungkin karena keadaan lingkungan itu tadi ya gitu. Kamu di sini Aries itu sebenarnya sudah berusaha keras banget ya. Aries berusaha menstabilkan dirinya, dan Aries itu sadar kok kalau dirinya itu lagi nggak stabil, kemudian secara emosi pun juga lagi naik turun. Itu Aries sadar. Aries berusaha keras nih untuk supaya tidak meledak-ledak ya emosinya, karena kalau Aries emosinya naik dan over, waduh ini bisa kacau banget gitu, bisa ngeri banget nih emosional dari Aries itu sendiri gitu loh. Makanya di sini Ariesnya berusaha untuk menenangkan diri sendiri. Musuh terberatnya ya diri sendiri sih, kayak gitu. Cuman ya, kok ya ada aja godaannya gitu loh. Orang-orang di sekitar kamu tuh suka mancing-mancing emosi kamu lah, inilah, itulah. Ya logika aja sih lur ya. Bagaimana mungkin kamu bisa belajar sabar, kamu bisa belajar ikhlas kalau nggak ada yang menguji gitu loh. Jadi ya tolong deh untuk diolak-alik lagi ya pikirannya, perasaannya gitu. Oke. Aries, di sini apa ya? Di sini ada energi yang cukup mendalam ya untuk zodiak Aries ini. Kekuatan cinta, gitu. Siapa di antara kamu yang di sini cinta buta? Ada nggak di antara kamu yang lagi cinta buta nih? Artinya cinta buta ini, kamu nggak tahu ya, kamu cinta banget sama dia gitu loh. Ini energi vice versa loh ya, kalau mengenai ini. Di sini apa ya? Saya herankan, saya salut dengan pertahanan seseorang ini ya. Seseorang ini mampu bertahan, kuat banget pertahanannya. Ya karena dia mencintai banget ya. Karena ada sesuatu yang dia cintai di sini sehingga dia mampu bertahan. Ya sebenarnya antara kuat dan nggak kuat sebenarnya di sini ya. Wow.
Hmm. Oke, Aries. Jujur sih di sini sebenarnya situasi yang sedang kamu hadapi ini bisa membaik kok. Ya, kuncinya kestabilan dalam diri kamu gitu loh. Kamu perlu keseimbangan di sini Aries, ya, agar kamu bisa melalui segala sesuatu di bulan ini. Kemudian Aries di sini, ya satu sisi ya tadi saya sampaikan adanya cinta yang mendalam, energi vice versa-nya, sehingga kuat banget ya pertahanan ini. Tapi di sini di sisi lain ya, sebenarnya berat sih ya, gitu loh. Ada di antara Aries di sini sebenarnya sudah berat, gitu, berat untuk pergi dan meninggalkan hubungan ini. Tapi ada di antara kamu yang pada akhirnya harus tegas dengan hubungan ini ya. Karena udah lelah banget ya, karena lelahnya kamu nih dari bulan April kemarin tuh udah kerasa banget lelahnya, dan ini masih berjalan sampai saat ini, dan kamu masih berusaha untuk memperbaiki, kamu berusaha untuk wah jadi kayak bucin banget gitu loh, ya enggak? Cuman energi kamu ke depannya ya Aries, entah kenapa kamu tegas banget sih di sini, gitu. Pada akhirnya, di mana perasaan Aries ini mungkin sudah nggak kuat lagi ya, dan akan pergi dari hubungan ini, kayak gitu. Ya memang berat banget sih untuk meninggalkan hubungan ini ya, karena ya satu sisi kamu udah sayang banget sebenarnya sama dia, cuman sikap dia atau sifat dia ini entah kenapa selalu banyak kamunya yang kena gitu loh. Ini energi vice versa loh ya soal ini, kayak gitu loh. Oke. Selanjutnya teman-teman semua yang di sini, ada suatu situasi di mana ini menyesuaikan loh ya, apa yang saya sampaikan ini menyesuaikan. Dalam waktu dekat ini, di bulan ini, terkhususnya di bulan ini, sifat buruk atau sesuatu yang mungkin ini udah lama ya disembunyiin ya, sekitar beberapa bulan ini sih, di tahun ini ya, disembunyikan dia, dan ini akan ketahuan dan sepertinya nggak ada maaf lagi gitu. Jadi ya renungkan sendiri-sendiri, apabila ada di antara kamu sedang bermain api saat ini, ya udahlah. Kalau memang kamu masih sayang sama dia, kamu masih mencintai dia, ya jangan sakitin gitu loh, ya. Karena ini sudah nggak ada maaf lagi nih nantinya, udah nggak ada toleransi gitu loh. Ya, kalau ini nanti kebongkar dan ketahuan lagi, udah selesai. Udah selesai, bener selesai gitu. Hubungannya kan selesai, kayak gitu loh. Dan juga lanjut lagi, Aries, di sini ada di antara kamu yang pengen pindah kerja. Untuk masalah karir, kamu pengen pindah dari tempat ini. Kamu udah capeknya minta ampun di sini. Ya, capek bukan karena fisik ya, tapi batin kamu lelah banget di sini. Dan kamu masih mencoba untuk mempertimbangkan sebenarnya di sini. Kamu coba untuk mempertimbangkan, kamu coba untuk berpikir secara jernih, dan kalau di bulan ini nanti ada peluang tentang pekerjaan baru, ya saya kembalikan ke diri kamu, tapi alangkah baiknya kalau kamu coba telusurin dulu nih peluang ini gitu loh. Siapa tahu peluang ini nantinya bisa ngebantu kamu, kayak gitu ya. Oke. Kedepannya dari Aries sendiri ya, wah perjuangan kamu amazing sih Lur ya. Kamu ini sedang berjuang banget
untuk melawan diri kamu gitu loh. Ya, berjuang melawan diri sendiri di sini. Dan kamu terus-terusan mencoba menstabilkan diri kamu di sini. Dan Aries kedepannya banyak di antara kamu yang tolong deh jangan ganggu Aries gitu loh. Ya, karena Aries berusaha untuk tenang, berusaha untuk diem dan nggak mau ganggu orang. Tolong jangan diganggu gitu loh. Kalau kamu ganggu Aries, ya kamu akan dimakan sama Aries. Karena Aries ini di bulan ini ya lebih banyak pengen menyendiri dulu deh, pengen happy dengan dirinya sendiri, dengan diri sendiri dulu gitu loh. Dia nggak mau ngusik orang dan tolong jangan diusik ya. Saya bantu sampaikan suara hati beberapa Aries di sini ya. Siapapun di luar sana yang punya kaitan sama Aries, ya ini tolong jangan kamu senggol. Karena Aries sudah cukup sabar selama ini gitu. Dan di sini Aries tuh tahu gitu loh, ibaratnya siapa dalang dari problem yang sedang dihadapin Aries. Aries berusaha untuk memaafkan di sini, berusaha untuk humble. Ya, Aries tahu siapa yang nggak suka sama Aries di dalam waktu dekat ini tuh tahu dia. Aries masih ngasih toleransi nih di sini. Cuman kalau orang ini masih berulah lagi, nggak ada kata maaf, itu Aries. Gitu loh. Dan ya akan gimana ya? Bisa ngelabrak si Ariesnya ini gitu. Tapi nggak semua dari Aries seperti itu, nggak loh ya. Ini menyesuaikan aja sih energinya. Oke. Kamu apa ya? Lagi ngerenung kah? Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu ya? Wow, di sini Lur, ada nggak di antara kamu yang mungkin sedang berpikir atau merasakan karmaku apa ya? Atau aku ada karma nggak ya? Kok aku jadi seperti ini gitu loh? Kenapa sih? Aku sudah berusaha baik, berusaha ini, berusaha itu, tapi kok kamu terus yang sepertinya merasa tersakiti di sini dan merasa selalu disalahkan gitu loh, ya. Di sini mengenai lingkungan dulu yang akan saya bahas ya Lur ya. Lingkungan ya bisa tentang lingkungan komplek, desa, atau ya lingkungan hidup kamu lah, orang-orang di sekitarnya, tetangga lah, ya lingkungan tetangga. Ya. Kamu di sini memang lagi nggak mau ganggu orang gitu, tapi ya itu tadi sih, seperti yang saya bahas di awal ya. Lingkungan kamu ini, orang-orang di sekitar kamu ini, ya gitulah gitu, ngerti lah ya. Dan terkadang kamu ngerenung, kenapa ya kok aku nggak bisa bangkit, kok hidupku terus seperti ini. Ya, saya kasih clue aja sih. Lingkunganmu sangat berpengaruh di sini. Pergaulan lingkungan kamu sangat berpengaruh sama diri kamu. Sangat berpengaruh dengan perubahan diri kamu. Jadi mulailah perbaiki circle kamu. Kalau kamu merasa lingkungan atau orang yang sering bersama kamu ini agak negatif, itu akan mencemari kamu gitu loh. Kamu sulit berkembang karena ini ada di antara Aries itu hidup di antara lingkungan atau orang-orang di sekitarnya banyak orang negatif gitu loh. Ya, arti negatif nih ya gitulah, manusia nyinyir, melambi-lambi turah gitu. Ya, ini saya juga nggak bisa menyalahkan kamu sih gini loh ya, saya nggak bisa menyalahkan kamu. Ada kalanya sih memang lingkungan itu sulit membuat kita berkembang ya. Dan ada di antara kamu yang mungkin seperti berpikir aku mau pindah aja sih dari tempat ini gitu. Ya, makanya dalam segi karir tadi ada di antara Aries ini
pengen pindah aja dari ini gitu. Karena udah kayak nggak kuat sih dengan lingkungan itu sendiri gitu loh ya. Ya sabar sih Lur, kamu saat ini terus perjuangkan niat kamu di mana kamu itu sedang berusaha untuk memperbaiki diri ya. Ya kamu banyak di antara Aries tuh yang merenungi diri sendiri. Oh, sifatku begini, kebiasaan burukku ini, dan kamu menyadari hal itu, dan kamu mulai memperbaiki itu semua. Ketika kamu digoda, diuji oleh orang terdekat kamu sendiri, ujian itu datang, ya kita nggak bisa selalu menyalahkan mereka yang bermasalah dengan kita. Mungkin hadirnya mereka atau sifat-sifat mereka yang menggoda kamu di sini, ya, mereka bagian dari perjalanan hidup kamu. Mereka membawakan soal-soal ujian untuk kamu. Kalau nggak ada mereka-mereka, bagaimana mungkin kamu bisa jadi orang yang sabar, orang yang ikhlas, ya, orang yang jauh lebih kuat, jauh lebih bijaksana. Coba direnungin aja dulu. Ya, tidak selalu lingkungan itu salah. Terkadang diri kita sendiri juga yang harus kita koreksi. Kayak gitu sih, Lur. Aries di Mei ini hati-hati dengan pengeluaran kamu. Ya, hati-hati bener. Tolong semua Aries terkait masalah finansial atau uang, please kamu hati-hati bener. Ya, saranku pertimbangkan segala sesuatu yang terkait atau ada kaitannya dengan masalah uang, tolong kamu pertimbangkan dulu. Jangan gerusa-gerusu, jangan berambisi, karena ambisi kamu kerasa banget di sini tentang ambisius ya. Kalau ambisi kan sifat normal lah ya. Sifat ambisi itu positif, yang negatifnya kalau kita ambisius atau ambisi yang berlebihan. Itu yang saya khawatirkan, kamu terlalu percaya sama orang, ya itu yang jadi masalah. Kalau kita sudah terlalu percaya sama orang, mau orang ngomong apapun ya akan kamu kasih gitu loh. Makanya di sini perlu akal sehat, perlu logika dan pertimbangan ya. Kalau enggak ngati-ngati masalah duit, kamu bisa tenggelam bener dan bisa bocor bener, bukan cuman bocor, udah bolong gitu loh, ibaratnya drum isinya air tuh bisa habis seketika. Ngerti lah ya maknanya ya. Kayak gitu. Karena di sini ada pengeluaran yang cukup besar. Ya, tapi ya nggak usah takut. Sini saya bukan nakut-nakutin, nggak. Cuman saya nyampein apa adanya aja sih. Saya mah ya kalau ngereading kayak gini loh ya, apa adanya gitu. Baik dan nggak baiknya semua akan saya sampaikan. Gitu. Ya kalau kamu tahu situasi yang kemungkinan nggak baik ya kamu harus waspada gitu loh. Gimana caranya agar sampean semua itu nggak gegabah ya, nggak kebawa emosi untuk masalah duit gitu loh, terutama dalam segi pengeluaran ya. Kalau kamu bisa tenang, bisa lebih bijak dalam mengendalikan uang kamu ini ya, insya Allah bisa nyaman sampai akhir bulan. Oke. Aries, oke deh. Saya mau ngasih clue lagi ya teman-teman ya. Untuk kamu yang single, ya di Mei ini, ya nanti kamu rasakan sendiri ya. Kalau kamu nanti ketemu dengan seseorang yang bisa chemistry banget sama kamu, sefrekuensi, ini ada seseorang yang akan menemani kamu dalam proses ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Kayak gitu. Ya mungkin ada di antara kamu yang sudah ketemu sama orang ini. Itu ini energi dari awal bulan sih. Ya. Ya nanti direnungin lah ya. Kalau memang nanti kamu merasa ada seseorang yang mendampingi kamu ini,
bisa seimbang sama kamu, bisa mengendalikan diri kamu. Arti mengendalikan ini bisa selaras lah sama kamu gitu loh. Dia bisa bijak sama kamu, dan ini cukup dewasa seseorang ini ya. Tutur katanya pun juga bagus. Ya saat ini sih berpikir positif aja dulu tentang seseorang yang mungkin akan mendampingi kamu ini ya. Arti mendampingi ini tidak harus tentang jodoh lo, enggak lo ya, kayak gitu. Enggak harus tentang jodoh, enggak. Ini bisa tentang teman, sahabat, gitu. Masalah nanti kamu jadian sama dia atau enggak, I don't know tentang itu. Cuman kamu bisa nyaman aja sama dia, gitu. Ya kamu butuh teman saat ini. Karena apa yang kamu lalui ini nggak mudah gitu loh. Ya walaupun kamu terlihat baik-baik saja. Gitu. Ya uniknya Aries di Mei ini adalah, ya kalau biasanya itu kalau saya reading Aries pasti nggak ketinggalan tuh tentang emosi dan emosi gitu ya. Apalagi 2024 kemarin banyak banget saya tegaskan Aries hati-hati dengan emosi lah bla bla, banyak nasihatnya saya sampaikan di situ. Cuman saat ini saya senengnya adalah Aries akhirnya kamu bisa mulai mengontrol diri kamu di sini gitu loh. Kayak gitu. Dan di sini ada kebebasan. Ya, kebebasan atau sudut pandang kamu kedepannya lebih banyak merenung dan merancang kemana sih aku harus berjalan dan harus kubawa kemana kehidupan ini, hidupmu akan dibawa kemana, tuh kamu sedang merenungkan itu. Dan ya di mendekati akhir bulan ini banyak sisi positif dari Aries itu sendiri ya, gitu. Kamu akan mencapai kebebasan ini, ya kamu bisa keluar dari belenggu gitu, belenggu atau rasa sakitmu, kekesalan kamu, kekecewaan kamu. Ya mendekati akhir bulan kamu bisa lebih stabil, energi kamu bisa lebih stabil kayak gitu ya. Untuk pertengahan bulan sih memang kerasa naik turunnya, apalagi dari tanggal 10 kemarin ya gitu. Ya emosi kamu ya seperti itu ya, salutnya saya mah kamu bisa kembali positif gitu. Gitu sih. Oke, lanjut lagi Aries. Bestie. Tentang bestie. Ada di antara kamu di bulan ini seseorang yang berpengaruh ya. Arti berpengaruh ini ya tidak semua dari Aries sih, cuman ada seseorang di sini yang berjuang untuk selalu menemani proses kamu ya. Dan Aries di sini untuk hubungan kamu ya. Ya ini vice versa, sekali lagi vice versa, tadi sudah saya sampaikan di awal tadi bahwasanya sesuatu yang busuk itu akan kebongkar dan hubungan ini akan sulit untuk dilanjutkan apabila ya terbukti kejahatan dia, kebohongan dia terungkap, dan itu nggak ada maaf lagi dan selesai hubungannya. Setelah itu kamu banyak mengkoreksi diri dan kamu merasa bebas dengan kesendirian kamu. Ada di antara Aries yang di bulan ini aku happy dengan kesendirianku. Kemarin ya namanya juga apa ya, namanya kecewa tuh ya pasti akan membuat kita sakit lah. Cuman ya sebentar doang gitu. Apalagi Aries itu kan karakternya emosi cuman sesaat gitu. Kalau sudah ya sudah, itu Aries gitu. Ya semangat ya Aries ya, karena suatu yang apa ya, ya nanti kamu rasakan sendiri sih gitu. Karena saya nggak bisa rincikan di sini karena ini sifat general ya, readingan ini sekali lagi general. Kalau yang kurasakan kamu merasa bebas aja sih nantinya ya. Kemudian lanjut lagi di sini Aries.
Hmm, Satu, ada hubungan yang ini terutama untuk teman-teman yang sudah rumah tangga ya. Ya, untuk yang teman-teman yang punya rumah tangga, kamu renungin deh. Ya namanya rumah tangga biasalah, namanya cekcok, adu mulut, berselisih paham, bumbu-bumbu cinta. Cuman dalam hati antara kuat dan nggak kuat dengan hubungan ini, pengen pergi, tapi kamu nggak bisa, gitu. Ya kamu di sini ada energi twin flame ya. Kamu sama dia tuh seperti saling melengkapi dan seimbang kamu berdua ini gitu loh. Ya insya Allah sih hubungan kamu di bulan ini akan bertahan ya. Bahkan nanti ada suatu pencapaian di sini. Pencapaian itu ya ya mungkin lagi ya gitulah. Lagi diem-dieman, lagi malas ngobrol sama si doi, ya lagi sewot-sewotan, ya bentar doang sih situasi itu. Badai pasti berlalu dan kamu happy lagi nanti. Ya rumah tanggamu ini insya Allah deh untuk akhir bulan ini ada perubahan gitu. Dan udah waktunya ngerenung sih sekarang ya. Itu artinya ngerenung. Ya ini vice versa, bisa kamu, bisa pasangan kamu, di antara kamu berdua ini ada yang akan merenung di sini. Seperti menyadari lah, oh ya ternyata aku salah juga ya, gitu. Ya mungkin ucapan kamu atau egonya kamu gitu. Ya direnungin sendirilah gitu, karena di bulan ini ya mau sampai kapan sih saling menyalahkan gitu lah. Ya nyalahkan sih nggak apa-apa ya gitu, normalnya manusia lah. Cuman kalau terus-terusan menyalahkan tanpa lupa mengkoreksi diri sendiri, ya kamu akan terus tersesat gitu loh. Oke, lanjut lagi. Aries di sini ada kabar, tapi di akhir bulan ya. Akhir bulan sampai awal Juni. Peluang ini ada kabar apa? Kabar pekerjaan sih. Itu untuk masalah karir ya. Untuk teman-teman yang kalau ada di antara kamu di bulan ini memilih untuk aku mau pergi dari kerjaan ini gitu. Ini bukan masalah gaji atau apa, cuman lingkungannya kamu nggak kuat gitu. Ya saya nggak bisa nyalahin kamu lah soal itu keputusan kamu, hak kamu ya. Kalau bisa sih jalin banyak komunikasi ya, teruslah berusaha mencari informasi dan berdoa, kuatkan doa kamu untuk kamu yang benar-benar membutuhkan batu loncatan. Kalau nggak tuh tentang kerjaan di sini, insya Allah deh nanti di itu tadi ya, akhir bulan ini tanggal 25 sampai ke awal Juni. Amati aja. Itu, insya Allah sih. Semoga semesta ini mendengarkan segala doa-doa kamu. Amin. Ya Robbal Alamin lur, gitu. Ya. Oke Aries, jadi apapun gejolak kamu dalam diri kamu saat ini, ya yang jelas badai pasti akan berlalu dan situasi kamu bulan ini kalaupun mengalami keterpurukan dalam diri ya kamu akan cepat bangkit sih gitu. Kalau kamu drop sekalipun sedrop-dropnya Aries, ya itu seminggu 2 minggu udah bangkit lagi gitu. Itu loh, energi kamu tuh seperti itu loh. Ya kalau mungkin ada di antara kamu yang sekarang aduh gimana perasaanmu udah kayak diobok-obok ya gitu, udah kayak cendol campur aduk gitu, ya udah nanti juga badai pasti berlalu. Kamu akan normal dan netral lagi energi kamu gitu. Kamu bisa kembali ke jati diri kamu lagi nantinya. Ya. Jadi ingat segala sesuatu tidak ada yang sia-sia. Perjuangan kamu, pengorbanan kamu, dan proses kamu dalam mencari ilmu ya, ilmu tentang kehidupan ini, ya semua itu nggak sia-sia. Ibadah kamu, kedekatan kamu dengan Tuhan Yang Esa, semua tuh nggak ada sia-sia, serius. Makanya keluarnya nanti di akhir bulan ini, ya
28, 31, tanggal 1 sampai 6 Juni, amati aja. Saya nggak bisa jelaskan kebebasan, kebahagiaan tentang apa itu, cuman tuh positif banget energinya. Kamu rasakan sendiri deh. Ya, makanya tadi clue-nya, proses kamu sejauh ini tidak ada namanya sia-sia. Nggak ada sia-sia. Kamu akan sadar itu nantinya. Oke, Lur? Oke, ini yang bisa saya bahas untuk Aries. Kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya ya, Lur ya. Jika ada salah kata ya saya mohon maaf. Ya, saya juga manusia biasa yang tidak luput dari sebuah kesalahan. Ya, ini yang bisa saya sajikan. Semoga ada manfaat yang bisa kamu petik dalam readingan ini. Ambil sisi positifnya, buang negatifnya, ya. Semoga teman-teman yang hadir dalam keadaan sehat selalu, banyak rezekinya. Semoga kamu segera mendapatkan hidayah agar batinmu bisa lebih tenang, lebih ayam tentrem. Amin ya robbal alamin ya. Kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya ya, Lur ya. Bye bye, Aries.